Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari terakhir, jagat maya dihebohkan dengan perdebatan sengit soal janji politik sarapan pagi gratis atau SPG yang kini menuai kritik karena dinilai inkonstitusional dan berpotensi membebani APBN. Publik pun terbelah. Sebagian berprasangka bahwa presiden harus tetap menepati janji kampanyenya karena itu adalah amanah rakyat. Sementara sebagian lain menduga program tersebut hanyalah populisme yang tak layak dilanjutkan. Disinilah kaidah umum ke-33 berbicara tegas bahwa dugaan yang terbukti salah tak dianggap. Karena dalam Islam, setiap prasangka sekecil apapun itu harus diuji kebenarannya, terlebih jika menyangkut kepentingan publik dan keadilan. Lalu bagaimana kaidah ini membedakan antara dugaan kuat atau zon yang bisa dipertanggungjawabkan dengan dugaan keliru yang harus dibuang, dan apa relevansinya dalam berbagai bab fikih dari ibadah hingga kebijakan publik, termasuk ketika seorang presiden harus memilih antara menepati janji politik atau membatalkannya demi kemaslahatan rakyat. Mari kita simak obrolan kali ini. Selamat datang Narabala Kiswa. Kita akan membahas kaidah ini bersama narafiki kita, yaitu Mas Rizal. Kepada Mas Rizal kami persilahkan. Monggo Mas Rizal. Oke, terima kasih Mas Atung selaku naracara kita, Narabala Kiswah di seluruh jagat maya. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai, kita baca dulu suratul Fatihah. Kita kirimkan kepada guru-guru kita, kepada para musannifin wal mu'allifin, orang tua kita, baik orang tua biologis maupun rohani. Dan semoga apa yang kita kaji ini manfaat barokah fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sampai di kaidah ke-33. Kata Mas Satu ngakak keramat ini. Al-qaidah ats-tsalitsah wa tsalatsun, yang berbunyi la ibrata bidzonni al-bayyini khata'u. Dugaan, sangkaan kuat, dzon, temuan yang ternyata salah, maka tidak dianggap lagi. Nah, kita kasih judul kitab kita dengan Tuhfatuman Katsura Khata'uhu, ya, kita sebagai manusia banyak salahnya, ya. Kita langsung masuk ke bait-bait puisi. Ini ada cukup banyak puisinya, cuma agak unik ini ya, di nadhomnya tidak disebutkan contoh penerapan kaidahnya, tapi yang muncul langsung pengecualian. Ya, kita baca dulu nadhom yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu wala ibrata bidzonni mata khata'uhu bayyinun kama qad sabata. Dugaan kuat tak layak dijadikan pegangan. Saat kesalahannya telah benderang, demikian kata kaidah terang. Nah, kalau kita lihat susunan bait kedua ini langsung masuk ke pengecualian. Wastuthniyat asya'u min hadzakaro. Maka kalau gitu kita merujuk kepada kitab induknya, yaitu Al-Asbah wan Nadzair karya Asyuti. Oke, kita sebelum kita lanjutkan, kita karena kita langsung lompat ini ke pengecualian. Nah, kita mungkin ada pertanyaan dulu Mas Atung nih. Oke, Mas Rizal, menarik sekali penjelasannya. Sebelum itu kita mungkin bisa juga ini Mas Rizal, tentang mengetahui dalil dari kaidah ini. Bisa diungkapkan mungkin dari Al-Qur'annya atau mungkin hadisnya atau dari perkataan para ulama. Apa ada Mas Rizal? Silakan. Oke, terima kasih Mas Atung. Dalil ya, ini pertanyaan Mas Atung yang paling standar biasanya. Jadi ini adalah kaidah yang diperas dari kasus-kasus furuk
ya dulu kita berdebat ini namanya deduktif apa induktif ya. Jadi ini induktif ya. Oke. Jadi sebuah kesimpulan umum yang ditarik dari kasus-kasus furuk fikih. Oke, Mas Rizal. Jadi memang kaidah fikih ini kalau ditanya dalilnya apa, ya ini dalilnya kaidah ini. Nah, memang dalam riset-riset para ulama memang kemudian ditemukan memang ada kaidah itu yang plek dari hadis, dari Quran atau disimpulkan dari teks Quran, tapi ada juga yang disimpulkan dari kasus-kasus furuk. Dan ini diantara kaidah yang dihasilkan dari kasus-kasus fikih furuk yang kemudian diambil kesimpulan umum menjadi la ibrata bidzonni al bayyini khata'uhu. Jadi yang namanya dalil nggak harus dari Quran hadis gitu ya. Tadi Mas Rizal banyak menyinggung tentang zon atau prasangka. Mungkin bisa dijelaskan Mas Rizal apa definisi atau pengertian dari zon dan persamaannya dengan kata-kata lain dalam bahasa Arab. Monggo Mas Rizal. Oke, Narabala dan Mas Atung, apa itu dzon ya? La ibrata bidzonni al bayyini khata'uhu. Dzon yang jelas-jelas salah tidak dianggap. Pertanyaannya apa itu dzon? Nah, dulu kita sempat ini ya mengkaji ya, ada urutan ya. Jadi kalau saya tidak tahu betul sebuah sesuatu itu namanya jahil, nggak tahu. Mas Uut atau Mas Atung ada nggak ya? Nah kalau saya nggak tahu namanya jahil. Nah kalau kayaknya ada deh antara keyakinan dengan ketahuannya. Kalau dugaan kita itu hanya 25%, itu namanya wahem. Nah kalau tengah-tengah namanya syak, ragu. Mas Atung ada nggak ya? Bisa ada, bisa enggak. Nah itu namanya syak, ragu. Nah kalau sampai 75% namanya dzon. Nah pengetahuan ilmiah yang kita kaji di ilmu fikih ya, itu mayoritas dzon. Jadi kalau kita dulu mendefinisikan fikih dengan apa itu fikih? Fikih adalah al ilmu bil ahkam asyariyah al amaliyah dan seterusnya. Pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i. Sebenarnya pengetahuan al ilmu di dalam definisi itu maknanya sebenarnya adalah dzon. Ya. Kenapa? Karena pengetahuan mutlak yang sampai pada keyakinan itu ya pengetahuan Allah gitu ya. Ya, atau di kaidah pokok dulu kita sempat singgung. Nah, jadi dzon di sini adalah ya memang kita dalam banyak kasus dituntut itu hanya pada sampai dzon saja. Artinya apa? Kita harus legowo menyisakan margin error. Dan inilah ijtihad. Makanya ijtihad itu kebenarannya dzon saja, tidak kebenaran mutlak. Sehingga ada hukum relativitas di dalam ilmu fikih. Ra'yi shawab yahtamilul khata' wa ra'yi ghairi khata' yahtamilus shawab. Pendapat saya benar tapi mungkin salah. Pendapat orang lain salah tapi mungkin benar. Nah, ini fikih. Nah, dalam konteks ini dzon itu adalah dugaan kuat yang memang memungkinkan salah. Dan ketika kita beramal, kita nggak harus sampai pada sebuah keyakinan, cukup dengan dzon. Nah, ternyata dzon kita salah, maka la ibrata. Dzon tadi itu nggak dianggap. Dulu ada kaidah yang menjelaskan bahwa ijtihad tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad lain. Apakah kaidah ini tidak bertentangan dengan kaidah tersebut, Mas Rizal? Oke, ini menarik sekali ya. Ini diskusinya para ulama sebenarnya ini ya. Waduh. Di kaidah pertama di bab ini dulu ada kaidah yang berbunyi al ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Sebuah ijtihad tidak boleh dianulir oleh ijtihad yang lain. Sesama mujtahid tidak boleh mendahului, saling mendahului ya, sesama biskota gitu ya. Artinya apa? Ijtihad A adalah sebuah kebenaran. Kalau ada ijtihad baru lagi, maka ya kebenaran baru lagi. Nah, ya kalau dulu ingat ya ada contoh kasus misalkan musyarokah gitu ya. Dalam ilmu waris, saudara kandung itu hubungan kekerabatan dengan mayat itu lebih dekat daripada saudara atau saudari seibu.
Tapi dalam kasus musyarakah itu saudara kandung karena bagiannya asobah ya. Dalam kasus tertentu dia malah nggak dapat karena sudah dihabiskan oleh saudara atau saudari seibu. Nah dulu Khalifah Umar pernah mengalami kasus ini dan Khalifah Umar tetap memakai teori faraid yang tidak menggunakan musyarakah. Nah kemudian ini hasil ijtihad Umar di awal-awal. Beberapa waktu berjalan ada kasus yang sama, Umar berijtihad dengan kesimpulan hukum yang berbeda. Ya, Oke, jadi Mas Rizal. ini yang kemudian di dalam ilmu faraid dikenal dengan musyarakah ya. Saudara kandung bareng-bareng berbagi warisan dengan saudara atau saudari seibu ya. Nah, artinya ijtihadnya Khalifah Umar di awal-awal dan di kemudian hari berbeda. Nah, ini ijtihad pertama dengan ijtihad yang kedua, dua-duanya berlaku untuk zaman masing-masing. Artinya ijtihad Umar yang kedua tidak menganulir ijtihad yang pertama. Nah, contoh ekstrim lagi yang ini juga agak mungkin di zaman sekarang agak tidak jarang kejadian ya. Orang itu bisa sholat menghadap 4 arah kiblat sekaligus. Saking nggak taunya. Oke. Jadi Mas Atung atau Mas Uud lagi naik gunung misalkan, nggak tahu arah dan tidak didapatkan tanda-tanda, ya sudah ijtihad. Ya, saya dzon arah kiblatnya ke sana. Takbir Allahu Akbar. Pas rakaat kedua berubah. Dzon saya kayaknya kiblat ke sana deh. Berubah arah. Terus rakaat ketiga berubah lagi. Nah, apakah kaidah ini bisa masuk di semua bab fikih? Baik itu toharoh, sholat, puasa, muamalah, pernikahan, dan bagaimana aplikasinya? Mungkin Mas Rizal bisa menguraikan dari kaidah-kaidah atau contoh-contoh yang ada di kitabnya itu. Monggo Mas Rizal. Oke, tadi sudah saya singgung ya di bait pada kaidah ini di kitab asalnya tidak menyebutkan contoh-contohnya, tapi langsung masuk kepada pengecualian. Makanya tadi saya singgung, kita langsung saja merujuk kepada kitab induknya yaitu Al-Asbah wan Nadzair karya Asyuti ya. Di sana disebutkan aplikasi kaidah ini kalau ditanyakan apakah bisa masuk ke semua bab-bab di dalam ilmu fikih, sepertinya iya ya. Contohnya di hampir semua masalah masuk ya. Nah, di sana disebutkan min furu'iha laudhunna al mukallafu, ada mukallaf punya dzon fil wajibi al muwasai, dalam kewajiban-kewajiban muwasa. Nanti saya jelaskan apa itu kewajiban muwasa. Annahu la ya'ishu ila akhiril waqti, dia tidak hidup sampai akhir waktu. Tabayyaqa alaihi, maka menjadi mudayyak. Jadi kewajiban itu ada kewajiban namanya mudayyak, ada kewajiban muwasa. Kewajiban muwasa itu kewajiban yang Allah atau syari mengalokasikan, menyediakan waktunya lebih luas daripada pelaksanaan ibadahnya. Ya, taruhlah sholat duhur. Sholat duhur itu mungkin kita laksanakan hanya 5-10 menit. Tapi Allah mengalokasikan waktunya itu mulai jam, katakanlah jam 12 sampai jam 3. Ya, 1, 2, 3 jam. Nah, ini namanya muwasa. Alokasi waktunya longgar sekali, longgar. Nah, kalau mudayyak itu ngepres. Jadi pelaksanaan ibadahnya segitu, alokasi waktu yang diberikan oleh Allah juga segitu. Contohnya puasa. Puasa itu statnya min tulu'il fajri, sejak terbitnya fajar sodik sampai tenggelamnya matahari. Pelaksanaan ibadahnya segitu, waktunya juga segitu. Nah, ini namanya mudayyak. Nah, ada kasus orang sudah divonis dokter, umurnya hanya sampai jam 1 misalkan. Nah, dia sholat duhur boleh nggak merencanakan sholat duhur jam 2? Sementara dokter sudah memvonis ini kankernya taruhlah sudah stadium parah gitu ya, sehingga umurnya divonis hanya sampai jam 1. Nah, kalau begitu status sholat duhur buat dia tidak lagi muwasa, tapi mudayyak. Nah, di sini ada dzon nih. Ada dzon bahwa umur dia hanya sampai jam 1. Kok dia nyantai-nyantai? Ya udahlah nanti sholat jam 2. Yang menurut informasi medis udah nggak mungkin. Dia sudah divonis umurnya hanya sampai jam 1. Nah,
kalau seandainya dia begitu, oh iya. Oke, nah kalau begitu maka falau lam yaf'alhu, dia nggak sholat duhur sampai di batas waktu yang sudah divonis oleh dokter tadi. Maka summa asya, ternyata dia hidup sampai jam 2 masih hidup. Maka kalau dia ternyata mengerjakan sholat duhur di jam 2 wa fa'alahu fa'adaun alas sohih. Menurut qaul sohih ini statusnya masih ada. Tapi menurut qaul lain udah nggak bisa. Anda udah dianggap sembrono. Ya, jadi iya, banyak penonton ini. Nah ini contoh pertama, meskipun sebenarnya ini lebih tepat kalau kita lihat adalah agak kepengecualian sebenarnya ini ya. Nah ini kasus pertama berarti di kasus ibadah apapun ini ya masuk ya sebenarnya ya. Yang kedua, walau dzanna annahu mutatahhirun fasalla tsumma bana hadatsuhu. Mas Atung menduga dia suci ya. Dulu ada kaidah ya, al yakinu la yuzalu bisyak ya. Jadi kalau habis sholat subuh kemudian sholat subuh itu artinya dia punya wudhu ya. Mas Atung wudhu habis sholat subuh, punya wudhu, kemudian jam 9 mau sholat duha. Terus saya perlu wudhu lagi enggak ya? Saya sudah batal atau tidak ya? Maka kalau kaidah al yakinu la yuzalu bisyak, maka dia nggak perlu wudhu lagi. Karena hukum asal situasi terdekat adalah dia habis sholat subuh maka langsung sholat duha. Nah ternyata di tengah-tengah sholat duha temennya ngasih tahu, Mas Atung tadi ngentut kenceng banget. Nah ini bana hadatsuhu, ternyata dia sudah hadas, berarti dzon tadi sudah tidak berlaku lagi. Dan kalau muncul pertanyaan misalkan apakah ini tidak bertentangan dengan kaidah al yakinu la yuzalu bisyak? Di kaidah al yakinu la yuzalu bisyak dulu ya, kalau kita buka lagi di sana ada ta'arud, kontradiksi. At-ta'arud bainal asal wa dzahir. Kontradiksi antara hukum asal dengan yang zahir. Yang dimenangkan dalam hal ini adalah yang zahir. Hukum asalnya kasus tadi Mas Atung masih punya wudhu karena status terakhirnya habis sholat subuh. Nah dia mau sholat duha maka langsung saja sholat duha. Tapi ternyata bana hadatsu, ternyata ada informasi dari temannya bahwa dia hadas. Maka berlaku kaidah ini la ibrata bidzonni al bayyini khata'uhu. Contoh berikutnya, audhonna duhulal wakti fasalla thumma bana annahu lam yadkhul. Mas Atung mau sholat maghrib, dzonna duhulal wakti. Jadi kalau kita belajar fikih bab sholat itu ya, syarat sholat diantaranya adalah harus dzon biduhulil wakti, punya dzon waktu sholat sudah masuk. Nah agar muncul dzon waktu sholat itu sudah masuk, dia harus beristihad. Istihad masuknya waktu bisa dengan banyak hal. Kalau sekarang pakai aplikasi HP sudah cukup ya, atau ngelihat jam. Nah muncul dzon, ternyata setelah sholat bana annahu lam yadkhul, setelah dicek loh jam HP-nya mati misalkan ya, atau nggak cocok. Nah ini berarti dzon masuknya waktu sholat dia salah, maka sholatnya dianggap tidak sah. La ibrata bidzonni al bayyini khata'uhu. Nah, contoh berikutnya, al-taharatul ma'i fatawaddo'a bihi tsumma bana najasatuhu. Jadi Mas'ud mau wudhu, Mas Atung mau wudhu, kita tidak harus riset ini air benar-benar suci atau enggak ya. Jadi yang penting ada dzon, wah ini air suci, ya sudah kita wudhu. Setelah selesai sholat ternyata ada informasi dari teman bahwa oh itu air tadi habis dijilat anjing misalkan. Wah itu air tadi habis kejatuhan pupnya kambing misalkan. Maka sholatnya otomatis saat itu juga batal. La ibrata bidzonni al bayyini khata'uhu. Atau contoh berikutnya, audhonna anna imamahu muslimun. Dia sholat menduga imamnya muslim, aurajulun qori'un, atau laki-laki yang qori, ya bacaannya bagus. Fabana kafiron, ternyata yang imami orang kafir ya. Ini kalau kita lihat apa namanya
meme-meme ya, guyon-guyon itu ya. Orang di masjid gini kan, dari belakang kan kelihatan kayak orang sholat ya. Gini aja. Terus dia sholat bermakmum ya. Setelah itu nengok, duh ternyata main HP ya. Nah ini zon yang al-bayyini khata'uhu. Jamaahnya batal, sholatnya batal. Atau ternyata awim ro'atun, ternyata imamnya perempuan, ini binisbah kepada makmum yang laki-laki ya, karena makmum laki-laki hanya boleh menjadikan imam laki-laki. Kalau perempuan boleh bermakmum kepada perempuan. Nah ini dalam hal ini kasus untuk konteks makmum yang laki-laki ya. Atau ternyata imamnya ummi, atau ternyata au baqo alail au hurubas syams faakala, berarti ini binisbah kepada kasus puasa. Ada orang berpuasa diduga sudah maghrib ya, ternyata tidak maghrib ya, jadi sudah menunggu maghrib iya sudah buka, ternyata suara HP ya. Atau di wilayah tertentu kan ada yang pakai sirine itu ya, gitu ya, ternyata bukan sirine masuk maghrib, sirinenya damkar misalkan ya. Maka ini al-bayyini khata'uhu, maka salah duga, maka puasanya batal itu ya. Ya kasihan sekali ya, sudah tinggal beberapa menit ya batal. Atau ada pertanyaan lagi nih. Nah, sebagaimana kaidah-kaidah sebelumnya itu biasanya ada pengecualian. Apakah di kaidah ini juga ada yang disebutkan pengecualian oleh para ulama? Sebagaimana tadi kalau ditanya tentang pengecualian, sebagaimana tadi disinggung di awal bahwa kaidah ini kalau di bait nazomnya langsung masuk ke pengecualian. Jadi kalau ditanya pengecualiannya ada banyak sekali. Ya kita mungkin bacakan saja. Kita bacakan bait puisinya ya. Nah itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Pengecualinya diantaranya adalah wastus niat asya umin hadzakaro lau khalfaman yadunnuhu mutahharo. Nah ini pengecualiannya. Ini saya lanjutkan saja karena ini satu rangkaian contoh ini ya. Cuma terpecah menjadi beberapa baris puisi. Sholla fabana muhditsan fakultasih sholatuhu wal amru fihi muttadih. Ada pula yang dikecualikan sebagaimana disebutkan bermakmum kepada imam yang diduga kuat suci yang ternyata berkebalikan. Sholat bermakmum ternyata imam berhadas, sholatnya tetap sah, hukumnya pun telah jelas. Nah, karena begini ya, fikih itu rumusnya adalah nahnu nahkumu bidzawahir. Kita hanya menghukumi apa yang nampak. Sementara hadas itu sesuatu yang tidak kasat mata. Nah, contoh pengecualian tadi adalah saya misalkan bermakmum kepada Mas Atung. Saya menduga, saya dzon Mas Atung nggak punya hadas. Ya sudah saya sholat. Sampai sholat selesai, ternyata Mas Atung baru ngeh kalau oh iya saya tadi belum wudhu ya. Jadi nggak perlu imamnya mengumumkan, Bapak Ibu ya, tadi saya jadi imam mohon maaf belum wudhu ya, itu sekampung nyamuk itu ya. Nah ini pengecualian. Ya sudah kalau begitu hanya imamnya saja yang wajib i'adah sholat, wajib mengulangi sholatnya. Makmumnya tidak. Jadi dzonnya mestinya berdasarkan kaidah ini la ibrata bidzonni al-bayyini khata'uhu. Mestinya dzonnya tidak berlaku, tapi pengecualian. Kenapa? Ya karena fikih itu hanya ngurus sesuatu yang kasat mata, yang dohir, dan hadas itu sesuatu yang tidak kasat mata. Saya tidak tahu ya Mas Atung sekarang punya hadas atau tidak. Tapi kalau najis kelihatan. Ya, kalau najis itu fisik ya. Kalau hadas tidak. Itu pengecualian yang pertama. Pengecualian yang kedua kita baca nazomnya. Walau ro'a rokban fakot tayammama fadhonna ma'humma an au tawahuma talabahu wa yabtulut tayammumu wa iyakun qad akhtaat tawahumu. Ya, usai bertayamum tampak rombongan di jalan, diduga membawa air dalam perjalanan, wajib dicari. Tayamumnya pun gugur seketika. Walau dugaan itu ternyata keliru belaka. Jadi tayamum itu
bersuci yang statusnya pengganti ya. Jadi tayamum itu tidak menghilangkan hadas sebenarnya. Dia hanya sebagai listibahatis sholah ya, untuk membolehkan orang agar sholat. Nah, sebelum bertayamum, nah, maka harus mengetahui syarat-syaratnya dulu ya. Nah, orang bertayamum itu ada dua kondisi. Satu, tidak menemukan air secara fisik, atau yang kedua, tidak menemukan air secara hukum. Orang yang tidak menemukan air secara hukum adalah orang yang ada air tapi dia tidak memungkinkan mengakses air. Orang sakit ya, di sini sedang diperban misalkan, yang kalau dibuka akan berbahaya. Air di mana-mana melimpah, tapi saya nggak mungkin mengakses air. Nah, ini namanya fakdul ma' hukman. Dia tidak menemukan air secara hukum, secara fisik banyak. Nah, untuk yang kasus tadi memang benar-benar tidak ada air, maka dipersyaratkan dia harus mencari air dulu. Jadi nggak boleh langsung, wah nggak ada air ini, ya sudah langsung tayamum saja, nggak bisa. Jadi harus beristihad dulu, mencari informasi sewajarnya, selayaknya orang mencari informasi, sampai sewajarnya orang mencari, dia membuat kesimpulan nggak ada air, maka baru boleh tayamum. Nah, ternyata untuk kasus ini, kalau zaman dulu kan di padang pasir itu kan orang dalam perjalanan itu kan biasanya bawa bekal air ya. Nah, ini dzon, wah ada orang sedang menempuh perjalanan naik onta. Nah, maka tayamum saya batal. Artinya saya nggak boleh langsung bertayamum. Saya harus mengejar kafilah itu tadi dan bertanya, Pak punya air nggak? Jadi ini apa namanya? Ya keharusan untuk sebelum bertayamum. Kalau ternyata misalkan ada sih air, cuma hanya cukup untuk saya minum, nah maka nggak apa-apa baru tayamum. Nah, ini pengecualian. Pengecualian berikutnya, wa haitsuma khotababit tolaqi zaujatahu wal abdabil iqtaqi ma'dzunnihi ghairahuma nafadzama auqa'ahu tawahuman alaihima wa khurratan mahma yato wa dhannaha zaujatahul qinnata ai fa innaha ta'tadqur aini alal musahhahi kadza ka'aksuhu alal murajjahi. Ini sengaja saya jadikan satu karena ini nyambung semua, ini nggak bisa dipotong. Mentalak istri atau budak dimerdekakan meski diduga orang lain tetap berlaku ketetapan. Salah dalam dugaan tiada menggugurkan putusan, sebab hukum berpijak pada kenyataan. Wanita merdeka disetubuhi karena kekeliruan, diduga istri budak yang menjadi pasangan. Iddah 2 quru' bagi wanita merdeka ditetapkan, dan kebalikannya pun demikian menurut pendapat yang dikuatkan. Jadi gini, ada orang mentalak pasangannya, ternyata yang ditalak istrinya orang lain. Jadi salah. Nah, ini pengecualian, tetap talaknya jatuh. Kenapa? Karena dalam hal ini yang dilihat adalah lebih kuat unsur dia mentalaknya, sehingga objeknya ini menjadi tidak penting. Karena toh sebenarnya dia bermaksud untuk mentalak. Jadi bermaksud mentalak istrinya, ternyata loh kok istri tetangga, tetap jatuh. Atau memerdekakan budak, wal abdabil iqtaqi. Jadi ada orang memang orangnya loman gitu ya, dermawan, sehingga jadi zaman dulu ya, perbudakan itu memang sesuatu yang masih wajar gitu ya, sehingga para sahabat juga punya budak gitu ya. Nah, Al-Quran atau Islam menghapuskan perbudakan itu tidak dengan langsung ujug-ujug, tapi secara periodik, ikut di dalam tradisi dan kebiasaan bangsa Arab pelan-pelan. Di antaranya adalah hal pertama yang disunahkan, dianjurkan oleh Allah ketika kita mendapatkan nikmat adalah memerdekakan budak. Nah, sehingga para para ulama
melihat ada banyak kasus orang dermawan itu kalau dapat nikmat memerdekakan budak. Nah, ada kasus saya merdekakan kamu. Ternyata yang ditunjuk ini bukan budak dia, budaknya tetangganya. Maka ini tetap la ibrota bidzonni khata'uhu nggak berlaku. Jadi meskipun dia salah tunjuk, budaknya tetap merdeka. Nah, ini bukan budaknya dia, bukan budaknya tetangganya. Nah, ini contoh zaman klasik, meskipun memang ini sedikit ya catatan di kampus ya. Kritikan dari misalkan Syekh Huduribik ya. Mbok ya teori-teori fikih yang sudah tidak relevan dengan zaman ini jangan terlalu dibahas lah. Ya, tapi ya untuk sebagai khazanah saja ya, nggak masalah ya. Oke. Apa relevansi kaidah ini dalam hukum publik dan kebijakan publik? Adakah teori dalam ilmu hukum yang sejalan dengan kaidah ini? Mas Rizal mungkin bisa menjelaskan. Saya rasa sangat relevan ya, hasil riset itu, kebijakan, temuan, bahkan putusan hukum ketika didapati ada kesalahan ya harus dianulir memang ya. Memang untuk mengajukan kalau dalam pengadilan memang harus ada bukti baru, namanya novum itu ya. Nah, jadi satu kasus tidak boleh diulang lagi untuk diusut ya, kecuali ada bukti baru. Nah, kalau ada bukti baru ya memang harus dibongkar lagi. Jadi kalau pertanyaannya apakah ini relevan, sangat relevan ya. Dan saya rasa kok dengan tanpa mengkerdilkan teori hukum barat ya, rasanya kok Islam juga sudah sangat rapi ya di dalam teori ilmu hukumnya ya. Mensrea. Nah, ini artinya kalau ada sebuah, ini sebenarnya nggak cuma di hukum ya, di dalam di apapun sini ada teori, ada itu kalau salah ya memang harus dibatalkan, dan ini tidak mengurangi tidak mengecilkan peran orang yang sudah beristihad dan ternyata salah, sama sekali tidak mengertikan. Yang namanya hasil ijtihad itu memang hanya dzon saja, ada margin error, kemungkinan salah. Dan kalau ternyata dinyatakan salah, ya nggak masalah gitu ya. Masalah. Dan banyak sekali bahkan ya para ulama menyatakan ini pendapat yang salah, ini salah kutip. Nah, itu juga sangat banyak ya. Dan sama sekali itu tidak merendahkan kebesaran ulama-ulama yang ternyata salah itu. Bagaimanapun juga ijtihad itu adalah sebuah proses yang sangat dihargai oleh syari, oleh Allah ya. Oke, terima kasih Mas Rizal sudah membahas kaidah ini dengan panjang dan menjawab pertanyaan yang cukup detail. Mungkin dari sekian banyaknya pertanyaan bisa disimpulkan Mas Rizal agar para narabala bisa mendapat insight baru. Monggo Mas Rizal. Oke, makasih Mas Atung. Ini sebagai closing karena waktunya sudah habis ya. Di kaidah ini la ibrota bidzonni al-bayyini khata'uhu. Jadi dugaan, teori, temuan, putusan hukum atau apapun kalau ternyata salah ya memang harus dianulir. Apalagi sebuah kebijakan publik ya, kalau ternyata ditemukan ada kesalahan ya harus legowo ya, dibatalkan. Demikian. Alhamdulillah narabala, kita sudah sampai di penghujung acara. Banyak yang bisa kita ambil dari penjelasan Mas Rizal, baik itu dari fikih, ibadah, kemudian munakahat, pernikahan, muamalah, bersosial, juga ada jinayat tentang hukum. Narabala bisa mengambil semua kesimpulan tadi yang diberikan oleh Mas Rizal. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and share tayangan ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.